Halo semuanya. Halo semuanya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan saya Siti Kamalasari. Saya Mukhtalifah. Kita akan mempresentasikan tugas pendidikan karakter Universitas Dian Nusantara dengan judul pengembangan karakter dan kompetensi lulusan Universitas Dian Nusantara untuk mencapai keberhasilan profesional dan sosial. Akan dipresentasikan oleh teman saya Musdalifah. Nah, di sini akan saya menjelaskan tentang Universitas Dian Nusantara. Dian Nusantara itu institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen menghasilkan lulusan berintegritas, kompeten, dan sikap menghadapi tantangan global. Tujuan presentasi ini menjelaskan peran pentingnya integrasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan mengembangkan karakter dalam membangun karir profesional dan sosial lulusan. Next. Di sini ada tentang kompetisi lulusan Universitas Dian Nusantara. Terdiri dari keahlian mendalam dalam bidang keilmuan spesifik, integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktik profesional, inovasi dan solusi untuk tantangan sosial dan profesional, kemampuan analisis informasi kompleks dan pengambilan keputusan etis, lalu kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab, dan ada adaptasi, komunikasi, dan kerja tim dan dunia profesional. Lalu ada kompetisi lulusan berdasarkan CPMK, yaitu sikap religius dan etik profesional, kepatuhan dan hukum, kedisiplinan dan integrasi tinggi, kinerja mandiri dengan kualitas terbaik, kolaborasi efektif dalam tim dan komunitas, keterlibatan aktif dalam konteks sosial dan profesional. Lalu di sini juga ada menjaga nilai-nilai ketuhanan dalam profesionalisme, yaitu mempengaruhi nilai-nilai ketuhanan dalam membangunkan etika profesional, yaitu membangun integritas, meningkatkan tanggung jawab dalam moral, mendorong keadilan dan kesehatan, menumbuhkan sikap hormat dan empati, mendorong profesional yang beretika, membentuk jiwa pelayanan atau service mindset. Lalu ada juga keseimbangan antara spiritual dan pengambilan keputusan etis dan dunia kerja, yaitu spiritual sebagai kompas moral, etika sebagai implementasi nilai spiritual, tantangan praktis. Contohnya itu contoh peran nilai ketuhanan dan kehidupan sehari-hari di tempat kerja, yaitu ada menunjukkan kejujuran dalam pekerjaan, menjaga amanah dan tanggung jawab, menghormati sesama, menahan diri dari hal-hal buruk, bersyukur dan ikhlas, dan memberikan manfaat kepada lingkungan kerja. Lalu akan dijelaskan sama teman saya, yaitu Siti Kamalasari ya. Lalu saya akan menjelaskan tentang memahami Big Five personality untuk mencapai prestasi. Di sini ada 5, yaitu ekstraversi, sosial, aktif. Ada 1, aktif ikut organisasi kemahasiswa seperti BEM, UKM, dan komunitas. Kedua, mudah bergaul dengan teman lintas jurusan. Ketiga, berani tampil dalam prestasi seminar, lomba debat, atau MC acara kampus. Di sini ada yang kedua, keterbukaan terhadap pengalaman. Ketertarikan eksplorasi topik baru di luar jurusan. Kedua, suka ikut program-program baru seperti pertukaran mahasiswa, seminar, teknologi, atau kepelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan kampus. Ketiga, tidak takut mencoba metode belajar yang inovatif. Lalu ada keterbukaan terhadap pengalaman pengelolaan emosi. Ada 1, lebih mudah stres saat menghadapi deadline tugas, UTS, UAS, atau skripsi. Yang kedua, sering merasa cemas tentang nilai, persaingan akademi, atau hubungan sosial. Yang ketiga, ada keterbukaan terhadap pengalaman pengelola emosi. 1, ada ramah, suka membantu teman sekelas. 2, mudah bekerja sama dalam tugas kelompok atau proyek. Ketiga, jadi penengah kalau ada konflik di antara teman. Yang kelima, ada keterbukaan terhadap pengalaman pengelola emosi.
Ada 1, rajin mengerjakan tugas tepat waktu, membuat jadwal belajar sendiri, disiplin menghadapi kelas dan seminar. Yang ketiga, serius dalam proyek besar seperti KKN, magang, atau skripsi. Dan lanjut, aku akan mempresentasikan berpikir positif untuk meningkatkan kinerja. Pertama, pentingnya sikap mental positif dalam menghadapi tantangan dunia kerja. Ada 5, yaitu yang ke-1, meningkatkan daya tahan terhadap stres, kedua, mendorong kreativitas atau problem solving, ketiga, membangun hubungan kerja yang lebih baik, keempat, meningkatkan motivasi dan disiplin diri, dan yang terakhir, meningkatkan peluang karir. Selanjutnya ada manfaat berpikir positif terhadap kesehatan mental, produktivitas. Di sini ada 2, kesehatan mental dan kesehatan produktivitas. Yang pertama, dari kesehatan mental yaitu mengurangi stres, menurunkan resiko depresi dan kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Dan yang produktivitas meningkatkan fokus dan motivasi, membuat lebih tahan terhadap kegagalan, meningkatkan kreativitas, membuat kerja tim lebih efektif. Contoh penerapan berpikir positif dalam mengolah stres dan tantangan ada 5, menghadapi deadline ketat, mengalami kegagalan, konflik dengan teman atau rekan kerja, menghadapi perubahan besar, dan menerima kritikan. Selanjutnya, manajemen waktu untuk produktivitas dan profesionalisme. Di sini ada teknik manajemen waktu untuk meningkatkan efisien kerja, yaitu prioritization, membuat skala prioritas. Manfaatnya adalah membuat kita tetap fokus terhadap tugas yang benar-benar berdampak besar. Time blocking, yaitu manfaatnya adalah mengurangi distract atau multitasking dan meningkatkan konsentrasi. Di sini ada Pomodoro teknik. Manfaatnya adalah membantu menjaga energi dan mencegah kelelahan mental. Selanjutnya ada delegasi tugas. Manfaatnya adalah menghemat waktu untuk fokus pada tugas utama yang lebih strategis. Selanjutnya, pentingnya menetapkan prioritas dalam pekerjaan kehidupan pribadi, yaitu ada 3 ya, meningkatkan fokus dan produktivitas dengan prioritas yang jelas. Kamu tahu apa yang harus dikerjakan dulu sehingga bisa lebih fokus dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan berkualitas. Yang kedua, ada mengurangi stres dan kelelahan. Contohnya tuh ketika semua tugas terasa mendesak, itu membuat stres. Prioritas membantu kamu memilih mana yang benar-benar penting sehingga beban mental lebih ringan. Di sini selanjutnya meningkatkan keseimbangan hidup. Dengan menetapkan prioritas, kamu bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Tidak semua hal harus dikerjakan sekaligus. Selanjutnya ada alat dan teknik mengelola waktu dan efektif. Di sini ada 3 ya, ada aplikasi kalender, memungkinkan kita untuk membuat jadwal kerja, pengingat meeting, deadline tugas, dan blok waktu. Terus ada aplikasi daftar tugas. Aplikasi daftar tugas seperti Todoist, Trello, atau Asana memungkinkan kita untuk membuat daftar tugas, menetapkan prioritas, melacak kemampuan seperti mengolah proyek dan sistem penetapan tugas visual. Selanjutnya ada aplikasi Notion untuk menyusunkan catatan jadwal project manajemen dalam satu aplikasi, keren dan fleksibel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membangun karakter sukses untuk keberhasilan profesional. Di sini ada 2 ya. Pertama, karakter yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin visioner. Ada 5, yaitu 1, harus memiliki visi yang jelas, seperti mampu melihat arah masa depan, membawa tim menuju tujuan besar. Kedua, ada inovatif, yaitu berani berpikir kreatif, mencari solusi baru. Dan yang ketiga ada komunikatif, yaitu mampu menyampaikan ide dengan jelas,
dan mendengarkan umpan balik. Yang keempat ada empatik, yaitu peduli terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Yang kelima ada tugas dan berintegritas, membuat keputusan dengan kejujuran dan ketegasan. Yang selanjutnya ada mengapa integritas dan profesionalisme adalah kunci sukses jangka panjang, yaitu membangun kepercayaan, reputasi, dan hubungan kerja yang kuat, konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Sedangkan kalau profesionalisme yaitu menunjukkan komitmen terhadap standar kerja tinggi, etika, dan tanggung jawab, membuat seorang dipercaya untuk tugas dan proyek penting. Selanjutnya, contoh karakter sukses dalam kehidupan profesional dan sosial. Menurut keuletan atau grit, konsisten dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Menurut kerendahan hati, terbuka terhadap kritik dan belajar dari pengalaman. Dan kedisiplinan adalah konsisten dalam menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga kualitas. Selanjutnya, empati dan kolaborasi, mampu bekerja sama dengan berbagai tipe orang. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya. Oke, selanjutnya akan saya menjelaskan tentang etika pergaulan dalam dunia kerja, yaitu ada 3. Pengertian etika pergaulan di tempat kerja, yaitu etika pergaulan adalah moral, nilai dan tata krama yang mengatur bagaimana individu berinteraksi secara profesional di lingkungan kerja. Etika pergaulan ini menekankan sikap saling menghormati, menjaga kesopanan, dan membangun hubungan yang sehat. Lalu ada cara jalanin hubungan profesional yang sehat dan saling menghormati, yaitu ada sopan dan santun. Gunakan bahasa yang baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Lalu ada tepati janji dan komitmen, yaitu menunjukkan keadaan dan tanggung jawab. Lalu ada menghormati batasan pribadi, yaitu tidak mencampuri urusan pribadi rekan kerja. Lalu ada lagi menunjukkan apresiasi. Contohnya itu menghargai kontribusi orang lain sekecil apapun. Nah, di sini ada lagi tentang menangani konflik dengan cara yang etis dan profesional. Terdiri ada 4 ya. Yang pertama, tetap tenang dan objektif. Contohnya itu hindari emosi berlebihan saat terjadi perdebatan. Lalu ada dengarkan dengan aktif. Contohnya itu beri kesempatan pihak lain menyampaikan sudut pandangnya. Lalu yang ketiga itu cari solusi bersama. Contohnya itu fokus pada penyelesaian masalah, bukan saling menyalahkan. Yang keempat, gunakan jalur resmi jika perlu. Contohnya itu bila konflik tidak selesai, libatlah pihak ketiga seperti atasan atau HRD dengan cara yang profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menjaga lingkungan kerja yang sehat dan toleran. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu, toleransi sebagai fondasi kerjasama yang harmonis, seritian etika pergaulan di tempat kerja. Yaitu ada menghargai perbedaan budaya, latar belakang, dan pandangan individu. 2. Mendorong komunikasi terbuka dan rasa saling menghormati antara rekan kerja. Lalu yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang inklusif dan suportif. Lalu ada mengenai dan menghindari perundungan bullying di tempat kerja. Terdiri ada 3. 1. Mengenali tanda-tanda perundungan seperti intimidasi, pelecehan verbal, atau pengucilan. 2. Pelaporan tindakan bullying terhadap pihak berwenang, misalnya HRD. Lalu menciptakan budaya solidaritas dan mendukung korban bullying. Lalu di sini ada lagi pentingnya kebijakan anti kekerasan seksual dan menjaga integritas dan kenyamanan.
terbagi menjadi 3. Yang pertama, menjamini keamanan dan kenyamanan seluruh karyawan. Kedua, menegakkan perlindungan hukum dan kebijakan internal organisasi. Yang ketiga, membina kepercayaan dan membina kepercayaan dan reputasi positif di lingkungan kerja. Lalu, ada langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman. Terdiri menjadi ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan pelatihan rutin tentang keberagaman dan pencegahan kekerasan. Yang kedua, menerapkan sistem pelaporan yang mudah, rahasia, dan terpercaya. Lalu yang ketiga, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Yang keempat, yaitu mengapresiasi keberagaman sebagai kekuatan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Siti Komalasari. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini, yaitu kesimpulan. Presentasi ini menekankan pentingnya integritas antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan karakter dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki etika, integritas, dan jiwa kepemimpinan. Universitas Dian Nusantara berupaya mencetak lulusan yang mampu menghadapi tantangan global dengan mengembangkan kompetensi profesional seperti berpikir analitis, komunikasi efektif, serta pengambilan keputusan yang etis. Karakter dan nilai-nilai seperti integritas dan empati, kedisiplinan dan profesionalisme menjadi pondasi penting untuk keberhasilan di dunia kerja, seperti pendekatan Big Five personality, manajemen waktu yang efektif, sikap mental positif turut mendukung produktivitas, serta kesehatan mental lulusan. Selain itu, pentingnya menjaga etika pergaulan, membangun kerja yang sehat, toleran, dan bebas dari kekerasan atau diskriminasi menjadi sorotan utama untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif dan harmonis. Sekian dari presentasi kami, semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.